Maka sekali lagi ya, yang dicontohkan oleh tadi seorang ibu yang anaknya hanyut di laut lalu kemudian meminta kepada Tuan Syekh, wallahu alam terkait dengan kebenaran manqobah ini, tapi kemudian pesan utamanya adalah bagaimana keyakinan kepada Tuan Syekh. Ini yang kemudian coba diajarkan. Kenapa? Karena kitab-kitab manqobah itu nggak ada yang ditulis sendiri, Pak. Kan pengarsa Abah nggak pernah nulis manqobahnya sendiri. Kalau itu namanya narsis, bukan manqobah jadinya. Nabi tidak pernah menulis sirahnya sendiri, itu namanya narsis. Tapi yang menulis selalu orang lain. Makanya kenapa manqobah ini seringkali bahasanya seperti tadi, menghidupkan orang mati. Bisa jadi yang dihidupkan orang mati itu adalah hatinya yang mati. Bisa jadi masalah hanyut di laut ini adalah masalah lainnya. Tapi kemudian yang coba diajarkan bagaimana keyakinan kepada seorang mursyid, dan manqobah ke-16-nya itu adalah bagaimana Tuan Syekh membuktikan bahwa terkadang ada orang yang harus yakin kepada seorang mursyid itu dengan ditunjukkan yang sifatnya zatiyah, yang bisa dilihat dengan bagaimana karomahnya, dilihat bagaimana jubahnya, dilihat bagaimana pecinya, apakah mursyidnya pakai dasi misalnya, jubahnya panjang tebal misalnya, baru kemudian seseorang itu disebut mursyid. Ketika seorang mursyidnya misalnya cuma pakai sarung, sorban yang seadanya, peci juga cuma peci biasa, tidak diakui. Kadang ada hal-hal yang seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa keyakinan kita kepada mursyid, al-yaqinu bir mursyid alladhi sayusiluka ilallahi ta'ala, keyakinan kita kepada seorang mursyid itulah salah satu jalan yang akan mengantarkan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini kemursyidannya, meyakini amalan-amalannya adalah amalan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Dan pengarsa Abah menegaskan di dalam buku, ya saya karena semalam lagi nulis tentang Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, pengarsa Abah menulis di dalam kata sambutan buku Milad Suryalaya yang tahun 90, maka kemudian pengarsa Abah menegaskan bahwa Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah wajib untuk melandaskan seluruh ajarannya kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya ajarannya tapi juga mengenai dengan akhlaknya. Maka tidak ada lagi hal yang harus membuat kita ragu terkait dengan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah.